warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min talabati 'ilmillah li'anna talabahu faridun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin a'lami khalqillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, dewan pengurus, para imam, para jamaah Masjid Nurul Falah Wonogiri ini dua budaya Kalimantan Barat, yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa hadir ngaji dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngaji fikih, terkadang kita ngaji tasawuf, terkadang kita ngaji hadis, dan terkadang kita ngaji tentang ilmu-ilmu yang lain. Di antara cara untuk meraih kemuliaan di sisi Allah ialah suka ngaji dan mengkaji ilmu. Saya ulang lagi, di antara cara untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dan sisinya kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah senang hadir ngaji dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini diciptakan dalam keadaan bodoh. Wa man lam yadukku alla ta'atu bisanatan tajarra'a. Barang siapa yang sesaat saja tidak merasakan pahit getirnya belajar ilmu, maka dia akan mencelku atau meminum pahitnya kebodohan tuna hayatihi sepanjang hidupnya. Maka alhamdulillah Masjid Nurul Falah, masjid kebanggaan kita ini senantiasa dihidupkanlah kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah sedang dan akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam agama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda di dalam kitab Dalailul Khairat. Dulu saya ijazah kitab ini. Kitab salawat yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Di sini ada keterangan satu hadis. Kata Nabi, ja'ani Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril telah datang kepadaku. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatik. Tidaklah bersalawat seseorang daripada umatmu illa shalla alaihi sab'una alfa malaik, kecuali memohonkan ampun kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah untuk dia yang bersalawat kepadamu ialah 70.000 malaikat. Jadi kalau kita baca salawat kepada Nabi menurut versi hadis ini, maka ada 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Maka alhamdulillah tadi kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bersalawat Nabi kurang lebih 300. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Wa man shalat 'alaihi malaikah, barang siapa yang dimohonkan ampunan oleh para malaikat kepada Allah, kata Nabi, kana min ahlil jannah, maka dia insyaallah tergolong dari ahli surga. Amin Allahumma amin. Di antara fadilah salawat, aksarukum, kata Nabi, alayhi salatan aksarukum azwajan fil jannah. Paling baiknya, paling banyaknya kalian baca salawat kepadaku, maka kalian nanti adalah orang yang paling banyak istrinya di dalam surga. Jadi kalau di dunia hanya kebagian satu istri, maka perbanyak baca sholawat biar di surga banyak istrinya. Amin Allahumma. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustaz? Nah, kalau perempuan nanti karena dibaca sholawat masuk surga,
maka diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala lebih cantik daripada bidadari di surga. Dikumpulkan dengan para kekasih-kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, baik, kita masuk kajian fikih kita at-takbiratus sajidah fil masajid al-mubidah. Ketetapan yang benar dalam masalah-masalah yang bermanfaat. Qala al-mu'alliful allama Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Salim Al-Jabr rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumi wa anwari wa asrari fid dharaini amin. Aqsamul najasati al-ma'fuwi anda arba'atun. Bagian-bagian najis yang dimakfu. Najis tapi dimaafkan, itu ada 4. Kalau ini kejadian kepada kita, maka walaupun kita sholat membawa najisnya keempat ini, tetap sah sholat. Namanya najis tapi makfu, najis tapi dimaafkan. Pertama, mayufa anhu bitsaubi wal man. Najis yang dimakfu atau dimaafkan jika dia ada di pakaian dan ada di air. Artinya walaupun air terkena najis ini tapi dimakfu. Najis apa itu? Wa huwa ma la yudrikuhu tarfu. Najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Ini kecil berarti nanti. Wajar kalau orang kecil. Jadi walaupun ada di badan, ada di pakaian atau ada di air, ini dimaafkan. Yang kedua, ma yufa anhu bizawbi dunal mani. Najis yang makfu atau dimaafkan jika terkena ke pakaian, tapi kalau ke air maka tidak dimakfu. Contohnya seperti apa? Qalil demi, seperti sedikitnya darah. Misalnya sampai punya baju, ternyata kena darah sedikit setitik misalnya, ternyata tak ada air untuk disucikan, maka itu najis yang dimakfu. Tapi darah itu kalau terkena masuk ke dalam air, maka najis itu tidak dimakfu. Seperti darah yang sedikit, kayak darahnya nyamuk, yang paling sedikit darah nyamuk. Kemudian yang ketiga, mayufakanhu bil ma'i dunazawbi. Najis yang dimakfu atau dimaafkan jika ada di air, tapi kalau ada di pakaian maka tidak dimakfu. Saya ulang lagi. Yang ketiga, najis yang dimakfu atau dimaafkan jika itu ada di air, tapi kalau ada di pakaian maka tidak dimakfu. Contohnya seperti apa? Al-maitatul lati la dama'ha sa'idun kadubabin wa namin. Yaitu bangkai hewan yang tak punya darah. Bangkai hewan yang tak punya darah. Seperti apa contohnya? Ini dicontohkan oleh pengarang kitab ini. Kadubabin seperti lalat, wa namin dan semut. Jadi kalau ada lalat masuk ke airnya kita, misalkan ada relnya kopi sedang enak-enaknya, langsung masuk lalat, terus apakah mau dibuat istrinya bilkan tadi di kopi lagi, sedang kasih-kasihnya rokokan, tiba-tiba nanti bagaimana? Kata hadis, kalau ada lalat masuk ke minuman kita, kalau dia masuknya hanya separuh sayapnya, masukkan langsung, kemudian keluar. Karena apa? Di salah satu sayap lalat itu ada racun, dan salah satu sayap itu lalat itu ada penawarnya. Maksudnya, kalau tak mati, kalau dia mati, maka bagaimana kalau dia mati? Ada semut masuk ke minuman kita, mati, kan bangkai itu. Maka itu termasuk bangkai dan dimakfu. Kalau minuman air makfu atau dimaafkan. Artinya kalau kita punya air seember, kan belum 2 kolam, tidak termasuk 2 kolam. Lalu ada bangkai lalat atau bangkai semut, maka itu dimakfu boleh untuk dijadikan wudhu air tersebut. Tapi kalau bangkai ini ada di pakaian kita, contohnya di baju kita ada lalat mati, maka kalau dia ketahuan, buang lalat itu, jangan dibawa sholat.
Kalau kepakaian tadi mampu dia, tidak dimaafkan. Buat bangkai lain. Kemudian yang keempat, ma la yufa'an mutlaqan. Najis yang secara mutlak tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan. Maksudnya secara mutlak di sini di pakaian tidak dimaafkan, terjadi di air pun tidak dimaafkan. Siapa itu? Bagiatun najasati, ialah sisa-sisa najis-najis yang lain. Selain najis yang tiga ini, satu, najis yang tidak terlihat pandangan mata. Yang kedua, najis yang sedikit, darah yang sangat sedikit. Yang ketiga, bangkainya hewan yang tak ada darah. Baik, ada satu lagi tertuhur beristihadat, najis-najis yang bisa suci jika berobat. Ada najis tapi bisa menjadi suci jika berobat. Bisa praktek nanti ini kalau ada sesuatu. Contohnya seperti apa? Ada tiga. Najis yang berubah dari satu sifat ke sifat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka kalau dia berubah dengan sendirinya, maka menjadi suci hukum. Satu, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Arak. Arak itu kan najis. Selain najis, arak diminum. Jadi kalau ada pakaian kita terkena arak, maka itu bukan najis pakaian. Jadi kalau arak ini berubah menjadi cuka, disimpan misalnya sampai punya ada arak untuk obat, terus ada arak. Ternyata arak ini berubah dengan sendirinya menjadi cuka, tanpa dicampur apa-apa, tanpa dengan difermentasi dengan apa-apa, berubah dengan sendirinya dengan air menjadi air cuka, maka arak ini menjadi suci hukumnya karena perubahan alam tersebut. Kalau beda, kalau perubahan yang misalnya diberikan sesuatu, maka ini tidak alami perubahannya, tetap najis hukum. Kedua, jilful maytati idza tubiqa. Bangkai, kulit bangkai jika disamak. Kulit bangkai jika disamak. Apa itu samak? Izalatu fadalatil jildi wa ufuna bihi, yaitu menghilangkan kulit-kulit yang lebih. Kalau ada bangkai sampai misalnya punya sapi mati, lesanya kulitnya kan bagi bangkai mati tanpa disebut saya, tiba-tiba mati, digigit ular kan mati. Oh saya kulitnya, tapi jangan dimakan. Misalnya untuk hendak, untuk arbana terbang. Jadi kulitnya bangkai ini bisa menjadi suci dengan apa caranya? Disamak. Disamak itu buat kelebihan kulit atau kelebihan daging yang menempel di kulitnya itu, dan buang semua yang menjadikan busuk. Walau kana najisan adalah apa itu maka begitu juga kulit hewan yang tak bisa dimakan. Contohnya sambal yang biasa biasa kita makan, ikan pinggang biasanya kan dari kulit ular, dari kulit buaya, dari kulit yang penting bukan najis kolong, bukan kulitnya anjing dan kulitnya babi. Kalau hanya kulitnya buaya, kulitnya udang, itu disamak menjadi suci, tak apa-apa. Dibawa misalnya jaket dari kulit ular, yang penting sudah disamak, sudah dibersihkan semua, hilang bau-bau itu. Kemudian dhabitul jildi dia dulu ditebak. Batas kulit yang bisa suci dengan disamak. Alladhi najusa bil maut aysorah bisa bil maut najusa, yaitu hewan yang najis karena mati. Nanti hewan yang najis karena menjadi bangkai maksudnya. Pada terwujudul kabil khinzir, maka tak boleh, tadi saya jelaskan, maka tidak menjadi suci kulitnya anjing dan kulitnya babi. Karena apa? Dia
anjing dan babi itu memang hakikatnya atau asalnya dia najis. Tapi kalau bangkai biasanya saya kasih contoh tadi kambing atau sapi mati mendadak kan bangkai itu najis. Bangkai tak bisa dimakan, tapi sayang kepada kulitnya. Lalu diambil kulitnya, ternyata disawat dibuang kelebihan-kelebihan daging dan busuk-busuknya yang menyebabkan dia busuk, lalu dijadikan harta, bentuk dan lain sebagainya. Maka ini menjadi suci hukumnya. Alamat utara begitu betul. Diusulkan ada tidak sudah untuk diambil baik dan ilai binatang. Tanda-tanda kulit bangkai yang najis menjadi suci setelah disamar ialah andai kata kulit ini disimpan di dalam air, maka dia tak menjadi busuk. Kalau masih busuk disimpan di air, maka masih najis hukum. Kemudian yang ketiga, masyarakat hayawanan kadudin ladzi yakhruju min sifatil hayawan al-jismi ba'da al-mauti fa innahu yakhruju min sifatin najisah. Yang ketiga, yang dari najis menjadi suci ialah binatang yang sudah menjadi bangkai yang sudah menjadi binatang. Contohnya seperti ulat. Misalnya ada ayam. Kemudian ayam itu mati, lama-kelamaan kan keluar ulat. Dan ulatnya itu suci. Andai kata nempel dia ke badan kita, suci ulatnya. Karena apa? Dari bangkai menjadi ulat sudah. Cuma bukan untuk dimakan. Bukan. Hanya suci saja, bukan untuk dimakan. Allah. Wabatuhum sebagai ulama yazidu dengan najasati allati tadkhulu fi istihalah, yaitu menambahkan dari najis-najis yang bisa suci karena berubah, yaitu inqilabat itu berubahnya darah menjadi susu. Darah kalau menjadi susu, biasakan yang air susu ibu itu kan asalnya dari darah menjadi susu ya. Jadi kata ulama menjadi suci atau darah menjadi air sperma. Jadi air sperma kita ini kan asalnya dari darah, dari makanan-makanan yang kita konsumsi, sehingga jadi air sperma. Maka itu suci. Warna kotak ini menjadi tipiskan, dipiskan, dan berubahnya darahnya hewan apa namanya? Menjadi dinamis. Kalau ada darahnya hewan jadi dinamis dengan sendirinya, maka ini menjadi suci hukum. Baik. Ahkamun dan aqsamun najasati wa kaifiyatul izalatiha. Bagian-bagian najis dan cara membersihkannya atau menghilangkannya. Satu, an-najasatul mughalladhah. Najis dibagi menjadi tiga. Satu, najis mughalladhah, najis berat. Najis anjing, najis babi, dan anak-anak keduanya. Misalnya ada kucing lahir dari anjing, kucingnya tetap najis mughalladhah. Cuma walaupun jarang, tidak mustahil tapi jarang. 1000 Bagaimana? Kenapa disebut najis mughalladhah? Lianna syariat ghalladha fi hukmiha. Karena syariat atau Allah yang memberikan syariat, Allah Ta'ala mengkeraskan tentang hukum keduanya. Najis mughalladhah. Cara mensucikan najis mughalladhah bisa ghasalati pada izalati ainiha idza huda bil turab, yaitu dengan 7 kali basuhan. Misalnya sampean rumahnya dinaiki anjing rumah. Lalu bekas anjing itu najis mughalladhah, walaupun tak kelihatan bekasnya. Walaupun disiram pakai rinso, disiram pakai pembersih lantai, itu tidak menjadi suci.
Bagaimana cara mensucikannya? Basuh 7 kali. Salah satunya campur dengan tanah. Ambil tanah di belakang di parit atau belakang rumahnya tanah putih itu, campurkan dengan air, siramkan dulu, baru disiram 6 kali. Baru ini menjadi suci. Jangan sampai tidak pakai tanah. Kalau di masjid itu tak mungkin disiram. Misalnya ada kejadian, alhamdulillah, masjid dimasuki anjing. Maka najis mogol-mogol. Bagaimana? Bekas-bekasnya itu, ambilkan tanah sedikit, ambilkan air, masukkan ke ember, campur dengan tanah. Kemudian siramkan ke najisnya itu, siramkan sedikit. Baru setelah itu siram dengan merata 6 kali siraman, dan 7 kali dengan tadi siraman tanahnya. Apalagi pakai apa itu namanya? Pakai selang itu sudah itu berkali-kali, sudah bukan cuma 6 kali. Anjing dan babi. Begitu juga misalnya menyentuh salah satu daripada anjing dan babi tersebut. Kemudian itu adanya satu mukhaffafah. Yang kedua najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu yaitu najis, ciri-cirinya ada 4 syarat. 1, ayakuna baulan, harus kencing. Kencingnya kencing siapa? Ayakuna min sobiyin. Kencingnya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau kencingnya kita Pak, najis mutawassito, najis sedang, bukan najis mughallazah. Tapi kalau kencingnya anjing dan babi, mughallazah, najisnya bayi laki-laki. Allah yablughus sabiyyu haulaini dan umurnya tidak sampai 2 tahun. Umurnya masih setahun, laki-laki kencingnya. Tetapi ada yang amat ini terhenti. Syaratnya tak boleh makan, tidak diberi makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Air susunya. Kalau sekarang bayi sekarang bukan hanya makan air susu, tapi hanya minum air susu, minum kone-kone, makan kone-kone, apalagi itu. Kalau di kampung-kampung dulu itu pisang gitu. Sampai dipulang sampai kemudian di mamak dulu, makanya besar-besar sampai sekarang inilah. Zamannya kita, apalagi zaman sampai ini zamannya pisang dulu. Sekarang kan sudah susu itu. Allah, anak saya Pak, dulu sampai 5 bulan dan tua itu pakai pisang, makan pakai pisang. Pas besar, sekarang pakai pisang dan nasi. Sampai sekarang tak mau nasi putih, umurnya 13 tahun, tak mau nasi putih, kecuali nasi kuning atau nasi goreng. Apa sekarang? Mondok kemarin itu pakai nasi putih, nasi itu. Mondok di 4 tahun setengah di Wajo dan Kosong. Jadi syaratnya harus. Kemudian cara mensucikan najis mukhaffafah kalau memang itu ringan, yaitu dengan menyiramkan air saja, siramkan sampai hilang bentuk najisnya dan sifat-sifat najisnya. Ingat, tapi kan jarang najis mukhaffafah. Kalau najis mughalladhah banyak, karena kita hidup dengan banyak binatang, anjing, babi. Tapi najis mukhaffafah ini sudah hampir habis, karena kecuali bagian melahirkan. Kemudian yang ketiga, an-najasatul mutawassithah, najis yang sedang. Apa saja najis sedang itu ialah najis selain 2 najis ini, dia sedang semuanya. Nah, kotoran hewan, kotoran manusia, kencing hewan, kencing manusia, semua najis mutawassithah. Cara mensucikannya yaitu najis mutawassithah dibagi menjadi 2. Satu najis hukmiyah.
najis hukumnya. Najis mutawassithah tapi menjadi hukumnya. Kenapa disebut hukumnya? Li'annana hakamna 'ala al-mahalli binajasati biduni wujudi sifati min sifatiha. Karena ulama-ulama fikih itu menghukumi tempatnya najis ini, bekasnya najis ini seperti najis tanpa sifat. Contohnya nih, jadi najis mutawassithah. Ada tai ayam, kotoran ayam. Terus tidak dicuci-cuci sampai kering, sampai habis oleh kepanasan terus. Bekasnya ini namanya najis mutawassithah yang hukumiyah, yang hukum secara hukumnya tetap disebut najis mutawassithah. Bagaimana cara mensucikannya? Ambilkan air sampai habis salah satu sifatnya. Sifatnya najis itu ada 3: rasa, warna, kemudian rasa, warna, bau. Itu sifat najis mutawassithah. Tapi jangan dicicipi, Pak. Pokok rasa, warna, bau. Yang kedua najis ainiyah, satukan hukumnya. Yang kedua ainiyah. Ainiyah apa? Ada, bendanya itu ada. Najisnya ada, sifat najisnya ada, baunya ada. Baunya ada, andai kata dirasakan ada, kemudian bentuknya ada. Najis ainiyah namanya. Bagaimana cara mensucikannya? Fa'idha ghusluha bil ma'i hatta tazul awsafuha. Siram dengan air sampai hilang sifat-sifat najisnya. Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Fa'idha zalatin najasa bi ghuslin wahidan kapan? Wa yusallu zidatu salin wa thalisa. Andai kata dibasuh 1 kali saja, ternyata najisnya sudah hilang semua sifat-sifatnya ini. Rasa, warna, bau hilang. Dibasuh siram tiba-tiba 1 kali, seember, langsung habis hilang semua. Udah kapan? Kata ulama, cukup, sudah suci. Tapi wayusannu ziyadatu dzalika wa salisa. Tapi sunnah ditambah dengan basuhan yang kedua kalinya dan ketiga kali. Wa idza lam tazal najasa bi wasatin wahidah. Apabila najis mutawassithah ini disiram 1 kali tidak hilang, wajib ziyadatul ghuslati tsaniyah, maka wajib dibasuh yang kedua kalinya. Wa idza lam tazal wajib ziyadatul ghuslati tsalitsah. Jikalau 2 kali belum hilang najisnya, belum suci, belum bersih, maka wajib basuhan ketiga kali. Ketika 3 kali belum hilang juga, isti'adah dengan disobuni. Padahal sudah pakai sabun, sudah pakai rinso, belum hilang. Rasanya belum hilang, kayaknya. Batu sama dari ada takas sulit, maka ini disebut keadaan sulit. Ketika keadaan sulit kita bahas di minggu depan. Kalau ketemu najis sulit di dalamnya, maka bagaimana cara mensucikannya? Maka insya Allah kita bahas di episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah cara mensucikan najis. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman alladhi yanfa'una. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahlina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.